Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas tentang koneksi database dari PHP ke database. Adapun database yang kita gunakan pada sesi kali ini yaitu menggunakan MySQL. Nah, untuk mengkoneksikan dari PHP ke database ada dua konsep yang bisa dilaksanakan, yaitu pertama dengan PDO atau singkatan dari PHP Data Object. Yang kedua ada MySQLi ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk koneksi ke database. Nah, jadi kapan kita harus menggunakan PDO dan kapan kita harus menggunakan MySQLi? Nah, kalau untuk menggunakan PDO ini bisa digunakan jika database yang kita gunakan itu nggak cuma MySQL. Bisa jadi kedepannya kita akan menggunakan Postgre dan lain sebagainya ya, database selain MySQL. Jika dia menggunakan MySQLi, nah ini diperuntukkan khusus untuk database MySQL. Jadi kalau kita ingin migrasi dari database MySQL ke database yang lain, mungkin menggunakan konsep MySQL ini akan lebih susah ya untuk merubah sintak-sintaknya, karena cukup banyak yang akan diperbaharui. Tapi kalau dengan PDO itu akan menjadi lebih gampang lagi. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan databasenya yaitu MySQL. Jadi kita nanti akan lebih menggunakan konsep yang ini ya, yang kedua MySQLi ya, karena sudah bisa kita pastikan database yang kita gunakan nanti ya ini tidak akan berubah. Kita akan pakai MySQL saja. Tapi nanti sewaktu di pembahasan menggunakan pemrograman berorientasi objek dengan PHP, maka kita akan migrasi ya ke PDO. Kita akan coba menggunakan PDO. Untuk saat ini kita cukup menggunakan MySQLi ya. Di sini sintaknya lebih gampang dipahami ya daripada PDO. Tapi PDO banyak memiliki kelebihan. Satu, kalau dia ingin migrasi ke database yang lain itu lebih gampang. Terus keamanan ya, keamanan dari SQL injection itu lebih aman lagi ketimbang dari MySQLi. Kalau MySQLi bisa kita mengamankannya, tapi kita harus lebih teliti lagi ya, di tiap sintak-sintaknya kita harus lebih teliti, harus kita lebih perhatikan lagi untuk tingkat keamanannya. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja untuk mencoba membuat koneksinya. Nah, sebelum kita mencoba membuat koneksinya, pastikan kita sudah memiliki database-nya. Kali ini kita coba membuat database dari localhost. Localhost-nya pastikan kita aktifkan dulu ya. Ternyata belum saya aktifkan nih. Oke, kita start untuk dua modul, Apache dan MySQL. Pastikan dua modul ini telah berjalan ya. Oke, jika sudah berjalan boleh ditutup. Dan sekarang kita refresh kembali. Oke, kita masuk ke phpMyAdmin. Kita tunggu ya, masih loading. Dan kita akan dihadapkan halaman dashboard dari phpMyAdmin. Di sini kita bisa menciptakan database-nya. Nah, database yang mau kita buat database penjualan. Berhubung saya sudah punya database penjualan, jadi saya ulang lagi. Coba saya hapus ya. Saya coba hapus. Oke. Saya buat kembali penjualan, create ya. Oke, berhasil membuat database penjualan. Dan di sini diarahkan untuk membuat table, tapi cukup dulu. Yang penting kita sudah punya database penjualan dulu, baru nanti kedepannya kita akan coba membuat tabelnya. Kita mau coba untuk buat koneksinya saja dulu. Kita menggunakan PDO dan MySQL. Oke, baik. Pertama kita buka
untuk visual code-nya ya. Ini saya tutup dulu semua. Oke, di sini kita punya project, folder project. Saya mau di folder project ini saya buat folder baru lagi, namanya penjualan. Nanti kita kumpulkan semua dokumen untuk koneksi ke database di sini ya, penjualan. Dan selanjutnya di dalam folder penjualan saya kasih nama dokumennya koneksi PHP. Oke, yang pertama kita mencoba koneksi dengan PDO ya, seperti ini. Kita coba buat PHP try. Oke, try, pilih yang kedua. Selanjutnya kita buat koneksinya, yang koneksi tersebut ditampung dulu di sebuah variabel namanya PDO. Ya bebas, tidak harus namanya PDO ya, bebas. Buat new PDO, dan di dalam kurung kita akan membuat konfigurasi untuk koneksi ke database-nya. Konfigurasi yang pertama di sini, berhubung kita menggunakan database-nya MySQL, maka kita gunakan konfigurasi MySQL. Untuk MySQL ini kita membutuhkan host. Hostnya yaitu localhost. Dan selanjutnya kita juga butuh database name, DB name. Kita buat database-nya sesuai dengan database yang kita buat tadi, penjualan ya. Baru selanjutnya koma username dari localhost ya, root itu defaultnya root, dan diikuti dengan password. Biasanya passwordnya kosong ya, defaultnya passwordnya itu kosong untuk database MySQL. Oke, selesai untuk yang pertama. Nah, di baris selanjutnya di sini kita akan coba eksekusi ya. Kita set atributnya PDO set atribut PDO ATR R mode ya. Kita eksekusi di sini PDO, kita set atribut dalam kurung PDO titik dua kali. Kita pilih yang atribut R mode. Ini ya, seperti ini. Baru koma. Baru selanjutnya diikuti lagi PDO, PDO R mode exception ya. PDO titik dua kali. Baru kita pilih R mode exception. Oke, ini ya. Oke. Nah, jika koneksinya berhasil, maka kita kasih pesan koneksi ke database berhasil. Ini ya. Nah, jika berhasil, kita akan menampilkan pesan. Ya, sebenarnya bukan pesan ya, sebuah string saja ya. Baru jika gagal, kita buat di sini PDO exception, dan nanti pesan errornya akan ditampung di sebuah variabel E ya, atau disingkat dari error. Oke, selanjutnya akan menampilkan pesan koneksi gagal. Yang isi pesan ini itu menampilkan pesan kesalahannya apa gitu ya. Ambil kesalahannya di mana. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang database, koneksi ke database sudah kita buat menggunakan PDO. Selanjutnya kita coba eksekusi. Ya, menyimpannya di htdoc pemrograman web ya. Pemrograman web di dalam folder penjualan. Di dalam folder penjualan ini ada dokumen namanya koneksi.php. Oke, bentar. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat koneksi dari PHP ke MySQL ya. Berhasil. Selanjutnya coba kita buat satu kesalahan. Database-nya salah ya, bukan penjualan tapi penjual. Kita refresh dan dia akan menampilkan pesannya. Tidak diketahui, tidak dikenali ya database penjual, itu berarti tidak ada database penjual. Atau username-nya kita salahkan. Access denied ya, dengan user. Untuk user root ya, root kan nggak ada. Kita usernya itu adalah root, jadi tidak ada. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang menggunakan PDO sudah berhasil.
Selanjutnya kita coba membuat koneksi menggunakan MySQL. Nah, ini saya nonaktifkan dulu. Kita coba membuat MySQL ya, MySQL i. Oke, seperti ini sintaks. Nah, kita tampung koneksinya, konfigurasinya di variabel MySQL i ya, sama dengan new MySQL i. Nah, di sini langsung aja kita sebutkan hostnya, localhost, sebutkan usernya, tuliskan passwordnya kosong, dan database-nya terakhir. Agak sedikit berbeda ya. Kalau PDO database-nya di awal ya, ini di akhir. Kalau di PDO kita harus sebutkan MySQL karena database yang kita gunakan yaitu MySQL. Kalau yang lain di sini akan juga disebutkan ya. Oke, sampai di sini sudah selesai MySQL untuk konfigurasinya. Dan selanjutnya kita akan membuat kondisi di mana jika koneksi ini berhasil, jika gagal, kalau gagal dulu kita buat ya, connect error, maka dia akan menampilkan pesan. Bisa juga menggunakan kata di juga boleh ya, kayak di juga boleh, echo pun bisa. Kita buat koneksi gagal, dan dia akan menampilkan pesannya, kegagalannya ya, MySQL i connect error. Jika berhasil, kita tampilkan pesan koneksi ke database dengan MySQL i berhasil. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba refresh di browser. Nah, itu koneksi ke database dengan MySQL berhasil ya. Oke, sudah sukses ya. Sudah sukses. Jika sudah berhasil kita membuat koneksi, maka selanjutnya kita ingin mengolah data. Mengolah datanya, maka kita harus sediakan dulu data yang mau diolah. Nah, di sini kita membuat sebuah table namanya transaksi. Dan saya membutuhkan 4 kolom. Ada ID sebagai primary key, terus ada nama produk, terus ada harga per produk, dan jumlah terjual. Jadi ada 4 kolom. Nah, di kolom yang pertama kita buat ID dengan tipenya integer, dan saya ingin panjangnya mungkin dia bisa menyimpan sebanyak 100 miliar data misalkan gitu ya. Jadi saya buat panjang karakternya 10 karena ID ini saya mau buat urutannya 1 2 3 dan gitu ya. Dan ID ini adalah primary key. Dan buat AI bukan kepanjangan artificial intelligence ya, tapi auto increment. Dia akan menciptakan datanya secara otomatis. Selanjutnya nama produk, dan tipenya saya buat char karena mungkin nama produk ini nggak bakal panjang-panjang. Saya buat 25. Selanjutnya harga produk, dan saya buat tipenya integer karena nanti akan coba untuk dihitung ya. Dan panjangnya mungkin harga yang paling mahal mungkin 10 juta. Kalau 10 juta itu kan 7 karakter ya, 7 digit. Terus ada jumlah terjual sama integer karena akan dihitung juga. Mungkin paling banyak datanya yang bakal terjual 1000 dalam satu transaksi tersebut ya. Mungkin kalau 1000 kan ada 4 digit. Oke, cukup, saya rasa cukup. Selanjutnya simpan. Oke, di sini ada display with all maksimal. Oh, sorry, 1000. Sorry, 1000 kan 4 digit ya, bukan angka 1000-nya yang saya tulis. Oke, jumlah panjangnya ya. Oke, selesai ya. Sekarang kita udah punya tabel transaksi dengan 4 kolom. Dan selanjutnya kita coba untuk menambahkan datanya. Kita tambahkan datanya. Saya buat produk A. Harganya 30.000. Terjual 10. Dan selanjutnya produk B. Harganya
32.000, terjual 5. Oke, saya rasa 2 dulu cukup. Selanjutnya kita kirim. Oke ya, sekarang sudah berhasil nih. Berhasil ditambahkan ya. 2 baris telah ditambahkan. Nah, ini ya, 2 baris telah ditambahkan. Selanjutnya kita coba ingin olah ini data. Pertama kita tampilkan dulu data ini ke aplikasi kita. Nah, saya coba mau menampilkannya di sini. Kalau menampilkannya langsung saja kita buat di sini bisa. Pertama kita lihat. Nah, untuk sintak menampilkannya kita butuh ini aja, ya. Query-nya, dan kita eksekusi query-nya dan kita tampilkan menggunakan perulangan while. Pertama kita buat dulu query-nya. Query sama dengan select bintang from transaksi. Dan query ini akan dieksekusi di result MySQLi. Nah, MySQLi diambil dari sini ya. Ini ya. Kalau sini MySQLi, sini juga harus MySQLi. Oke, eksekusi query yang diambil dari variabel query. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita buat ulangan while row baris yang nanti datanya akan ditampung di variabel row ini ya. Variabel row itu berisi dari result ya. Result kita menggunakan perintah pchassoc. Dan selanjutnya untuk menampilkan datanya kita bisa menggunakan langsung aja echo, barisnya panggil ya, datanya dipanggil menggunakan variable row, baru sebutkan nama kolomnya. Saya ingin memanggil nama produk, menampilkan nama produk. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita eksekusi, maka dia akan tampil tuh produk A, produk B, produk C, gitu ya. Kita mau menampilkan harganya, ya kita tinggal kopikan ini harga produk. Tuh harganya tampil ya, tampil. Menampilkan jumlah terjual, Oke, itu tampil ya 10 dan 5. Tapi kan penyajiannya kurang enak ya. Mestinya kita menyajikannya dalam bentuk table. Kalau seperti ini aja kan tidak rapi ya. Jadi kita harus sajikan dalam bentuk table. Nah, untuk menyajikannya dalam bentuk table, maka sebaiknya kita pisah antara dokumen koneksi dengan dokumen untuk pengolahan data. Jadi dokumen koneksi ini fungsinya hanya sekedar untuk sintak-sintak koneksi. Dan untuk menampilkan datanya, mengolah data, sebaiknya kita pisahkan di dokumen yang lain. Jadi ini sebaiknya saya hapus dulu ya. Nanti kita akan buat lagi di dokumen yang baru. Oke ya, saya simpan. Dan selanjutnya buat dokumen baru, misalkan namanya index.php saya buat ya. Dan berhubung saya ingin menyajikan data ini dalam bentuk table, maka table itu kan berada di tag-tag HTML ya, maka kita harus buat dulu struktur tabelnya. Saya ubah menjadi aplikasi penjualan. Nah, seperti ini ya. Dan di sini saya buat judul laporan penjualan. Nah, selanjutnya ada table. Yang isi table ini ada pertama, baris pertama itu nama-nama kolom TH. Ada nomor ya, nomor urut, terus ada nama produk, terus ada harga produk, harga per produk, terus ada jumlah terjual, Oke, seperti ini ya. Kalau kita eksekusi, ini yang untuk koneksi tinggalin aja. Dan kita tadi menyimpannya di index.php. Nah, maka dia akan menyajikannya seperti ini ya. Seperti bukan table karena nggak ada bordernya. Kita kasih border sama dengan 1. Oke. Nah, ada ya bordernya. Nah, tapi datanya belum ada. Nah, kita kan ingin menampilkan datanya itu ke bawah.
ya, ke bawah di baris-baris selanjutnya. Maka kita akan membuat query-nya di bawah sini nanti. Nah, tapi sebelumnya kita kan membutuhkan koneksi untuk menampilkan data-data tersebut. Kita kan butuh koneksi ya. Maka kita panggil dokumen koneksi ini ke dokumen index. Berhubung sintak-sintak koneksi itu sudah ada, jadi kita tidak perlu ketik ulang. Jadi kita cukup panggil saja dengan perintah require. Require one, saya gunakan require one dalam kurung panggil koneksi titik PHP ya. Nah, bisa menggunakan require one boleh. Bisa juga dengan include one boleh. Bisa juga ya. Tapi nanti ada perbedaannya antara require dan include ya. Hanya include aja pun boleh, hanya require pun boleh. Ini ya. Kalau require saja, nah kalau ini ya require saja, kita memanggil koneksinya, maka ini berhasil ya dipanggil. Tuh, berhasil dipanggil. Kalau kita banyakkan, ada 3 pemanggilan, maka 3 kali dipanggil tuh kan, jadi banyak ya. Jadi tampilnya banyak, gitu ya. Tapi ya begitu juga dengan include ya. Tetapi ada nanti sedikit perbedaan. Misalkan kita ubah menggunakan include ya, sama juga. Kita banyakkan. Tampil lagi dia banyak. Misalkan kita menggunakan include tapi dokumennya salah, bukan connect ya. Connect kan nggak ada. Kita coba eksekusi. Dan dia error di atas ya, menampilkan pesan error, dan sintak yang di bawah itu tetap dieksekusi. Kalau menggunakan include akan berbeda jika kita menggunakan require. Dokumen yang dipanggil nggak ada, dan sintak yang selanjutnya itu nggak ditampilkan. Itu bedanya antara require dengan require one, dengan include ya, require dan include. Kalau require one dan include one, nah ini gagal ya. Oke, kita benarkan koneksi. Nah, berhasil dipanggil. Tapi kalau menggunakan require one, berapa kali pun saya panggil, ya tetap sekali aja. Berbeda ya jika dia menggunakan require saja. Begitu juga include, sama konsepnya dengan require one. Oke, sekarang koneksinya sudah berhasil kita panggil. Tapi sepertinya ini pesan koneksi ini nggak perlu ditampilkan lah ya. Kita hapus saja dulu. Karena kan kita nggak butuhkan itu. Jika berhasil ya udah berhasil aja gitu ya. Jadi else-nya kita hapus saja. Kalau ada pesan-pesan berhasil, kalau ada kegagalan aja ya, baru dia menimbulkan pesan, memunculkan pesan. Oke, selanjutnya kita membuat sintak untuk menampilkan data. Menampilkan datanya, maka data itu kan kita tampilkan di baris ya, baris-baris ke bawah. Maka kita butuh perulangan untuk membuat baris-baris baru. Nah, berhubung untuk menampilkan data itu menggunakan PHP, kita ciptakan lagi baris-baris PHP. Di sini pertama kita buat query-nya. Query untuk menampilkan datanya tadi ada select bintang from tabel transaksi ya. Oke, dan akan dieksekusi di variable result. Panggil MySQL i-nya yang dari koneksi tadi ya, dan eksekusi query. Panggil variable query seperti ini ya. Dan selanjutnya buat perulangan. Nah, perulangan seperti ini. Kita buat variable row, yang isi dari variable row ini adalah result pch asok ya. Oke, selanjutnya di dalam perulangan ini kita akan membuat baris baru. Nah, saya pisahkan antara PHP dengan HTML-nya. Di sini saya akan membuat HTML baris yang isinya pertama untuk nomor ya, untuk nomor sebaiknya kita bisa aja kita memanggilnya dari row ID ya. Tadi kita kan punya ID. Nah, kita punya ID di sini, baris ID. Nah, secara berurut ya, 1 2. Dan selanjutnya kita buat lagi nama produk boleh. Nama produk. Dan selanjutnya ada harga produk.
dan ada satu lagi jumlah terjual. Gini ya. Oke, sekarang coba kita eksekusi. Nah, itu ya, tampil ya. Produk A, produk B, harganya dan jumlah terjual. Berhasil ya. Akan tetapi di sini nomor urutnya benar ya, 1 2 3. Misalkan saya coba menambahkan satu data lagi, produk C dengan harga 31.000. Terjual 3 unit. Kirim. Dan berhasil ditambah. Dan ditampilkan juga cocok. Dan seketika saya ingin hapus nih satu produk B ya, satu transaksi hilang ya, jadi 13. Ini juga ditampilkan jadi 13. Nah, udah nggak berurutan lagi ya, udah lompat ya. Jadi sebaiknya untuk urutan jangan menggunakan ID untuk dipanggil. Jadi kita gunakan satu variabel baru, nomor, isinya awalnya 0, dan nomor ini kita akan coba gunakan increment untuk menciptakan urutannya. Oke, seperti ini ya. 1 2. Nah, sesuai. Kita coba tambahkan lagi data produk D. Harganya 35.000. Terjual 15. Kirim. Data sudah berhasil tambah. Ini 1 3 4 enggak berurutan. Ini 1 2 3. Berhasil ya. Udah sesuai. Nah, selanjutnya kita kan butuh untuk mentotalkan berapa untuk transaksi A, berapa total penjualannya, berapa total pendapatan yang diterima dari transaksi A. 30.000 dikali 10 kan gitu ya. Begitu juga C dan D. Maka kita harus menambahkan satu kolom lagi dengan nama total. Nah, total di sini. Ah, dia bertambah lagi ya. Satu kolom namanya total. Nah, selanjutnya kita isi nih datanya. Asalnya dari mana? Itu kan perkalian antara harga produk dikali jumlah terjual. Maka di sini kita buat satu variabel namanya total. Hasil perkalian dari harga produk dikali jumlah terjual. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita panggil saja data tersebut ya, total. Panggil sini total. Nah, jadi nih, kita lihat ya. Saya replace. Tuh, dapat ya. 30.000 dikali 10, 300.000, 31.000 dikali 3, 93.000, 35.000 dikali 15, 525.000. Berhasil ya. Nah, selanjutnya ada lagi total keseluruhan, total penjualan keseluruhan. Jumlah terjualnya berapa totalnya semua. Di sini kan ada 10 tambah 3, 13 tambah 15, berarti kan 28. Kita mau coba totalkan. Dan total pendapatannya, total pendapatan keseluruhan berapa? Nah, kita juga mau totalkan. Maka kita membutuhkan satu baris baru lagi, tapi di luar perulangan. Di luar perulangan. Jadi kita ciptakan satu baris di luar perulangan. TR. Saya kasih TD, namanya total penjualan keseluruhan, gini ya. Maka dia akan menciptakan sebuah baris baru. Ini ya. Tapi kan dia butuh merge ini. Kita gabungin 3 kolom. Nomor, nama produk, harga per produk. Kita gabungin call span ya, dengan call span 3 produk ya. 3 kolom, sorry, 3 kolom. Oke ya, seperti itu. Baru kita totalkan ya. Jumlah terjualnya berapa? Jumlah jual ditambah jumlah jual ditambah jumlah jual. Seperti itu ya. Nah, untuk membuat yang seperti itu, maka kita membutuhkan satu variabel. Saya buat total jual. Total jual sama dengan 0 dulu, dimulai dari 0. Baru selanjutnya total jual ini akan ditambahkan terus dengan
row jumlah terjual. Nah, itu tambahkan terus gitu. Maka dia akan menghasilkan total penjualan secara keseluruhan ya. Kita buat baris baru TD, panggil variabel total jual. Oke ya, selesai. Kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, itu dapat 28. Pas ya. Nah, begitu juga untuk total penjualan keseluruhan. Nah, total pendapatan dari penjualan keseluruhan ini berapa gitu ya. Maka kita sama menggunakan rumus yang sama dengan total jual. Jadi total, saya buat total hal saja ya, sama dengan 0. Rumusnya sama, total al tambah sama dengan dari mana? Total ya. Kita kan mau menjumlahkan totalnya ini ya, secara keseluruhan ya, total. Oke, selesai. Kita masukkan sini. Saya buat total al. Sorry, bukan di baris ini ya. Sorry. Tapi di bawah, sorry ya. Total al. Nah, ini ya. Sekarang kita refresh. Nah, itu dapat ya. 918.000 untuk total pendapatan dari penjualan secara keseluruhan. Nah, sudah dapat ya. Nah, sekarang tampilan tabelnya kan biasa aja, tampilannya nggak menarik ya. Jadi kita coba dekorasi ya. Untuk mendekorasinya kita nggak usah buat CSS-nya dari awal, kita langsung aja menggunakan bantuan framework dari Bootstrap ya. Oke, langsung saja kita masuk ke situs Bootstrap-nya dan pilih doc. Pilih dari yang introduction ya, pertama aja. Ya, sebenarnya ini kita copy semua pun bisa nih ya, kita copy. Tapi kan saya sudah membuatkan struktur HTML-nya, kalau itu di copy di paste ya jadi hilang ya, atau double. Jadi yang kita butuhkan nih dua library, ini yang di bawah title ya, ini library dari CSS-nya. Nah, kopikan dan pindah masukkan ke bawah title. Nih yang pertama library CSS-nya. Yang kedua library JavaScript-nya ya. Nih. Di atas tag tutup body. Kita copy. Dan pasangkan di atas tag tutup body. Ya, itu ya. Sudah dapat. Dan sekarang kita lihat perubahannya. Kita refresh. Nah, sudah terjadi perubahan ya. Tapi belum menarik. Oke, sekarang kita set lagi. Untuk border kita kosongkan, jangan lagi kasih border sini. Tapi kita ubah menjadi class. Nah, kita panggil class table. Ini asalnya dari Bootstrap-nya ya, class table. Maka kita lihat perubahannya. Tuh, udah menarik ya. Udah lebih menarik. Kita boleh dekorasi lagi. Table kasih border. Bordered. Lihat hasilnya. Oke ya, ada bordernya ya di setiap kolom dan barisnya. Kasih lagi table striped. Tuh ya, ada stripnya. Kan menarik ya. Jadi kita nggak usah pikirin CSS ya. Mungkin ini terlalu rapat nih, terlalu rapat. Kita boleh masukkan dia ke dalam. Nah, di CSS Bootstrap ini ada yang namanya container, kelas container. Biasanya kelas container inilah menampung elemen-elemen yang ada di HTML ya. Kita pindahkan tag penutupnya, div-nya. Nah, ke bawah ya. Oke, selesai. Sekarang kita coba cek. Nah, kan lebih menarik ya. Atau ada satu lagi, container fluid. Lebar tapi nggak terlalu rapat ya. Oke, saya pakai yang container saja. Oke ya, jadi sampai di sini dulu untuk koneksi ke database. Kita sudah berhasil menampilkan datanya. Untuk selanjutnya next video kita akan membahas untuk menginput data ya, dan memperbarui dan menghapus data. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.